Intensi Ekaristi sore hari ini kita berdoa untuk kebahagiaan abadi Robertus Teddy Herman yang dipanggil Tuhan 19 tahun yang lalu, juga untuk Hilaria Rosilawati yang dipanggil Tuhan 35 tahun yang lalu. Kita pun berdoa untuk saudara kita Javiero yang hari ini sedang sakit dan juga mohon berkat agar segala proses pengobatan untuknya boleh berjalan dengan baik dan sungguh membantu dia untuk bisa pulih dan keluarga sungguh boleh setia dalam proses ini. Yang ketiga kita diajak bersyukur bersama Leticia, bersyukur atas kelulusan seleksi sekolah jalur prestasi untuk masuk perguruan tinggi negeri dan sekaligus mohon doa untuk tahap selanjutnya di ITB. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, suster yang terkasih, selamat sore. Bersama kita bersyukur atas semua rahmat yang Tuhan terus limpahkan untuk kita, juga iman yang dianugerahkan untuk kita hayati, kita jalani. Juga semoga Ekaristi yang kita rayakan hari ini juga semakin menambah kesetiaan kita kepada Allah. Kita yang beriman juga hari ini diundang untuk iman itu diuji dalam kesetiaan melakukan kehendak-Nya. Meski kita tahu kita punya pengalaman amat sangat tidak gampang. Mari kita awali Ekaristi ini dengan hati yang penuh kerendahan, kita mohon pengampunan belas kasih Allah. Bersama kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau menghendaki Yesus Kristus Putra-Mu untuk tinggal di tengah-tengah kami. Kami mohon bukalah hati kami untuk menerima kehadiran-Nya, agar hidup kami pun senantiasa terberkati. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada waktu itu, Daud pergi mengangkat tabut Allah dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Setiap kali para pengangkat tabut Tuhan itu maju 6 langkah, Daud mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu tambun. Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia mengenakan baju efod dari kain lenan. Daud dan segenap orang Israel mengangkut tabut Tuhan diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, yakni di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian
Daud mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh kalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu, pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhanlah Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhanlah Raja Kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhanlah Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan yang jaya dan perkasa, Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhanlah Raja Kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhanlah Raja Kemuliaan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Terpujilah Engkau ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar, lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapakah ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu lalu berkata, "Ini ibuku dan ini saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terberkati, bacaan Injil cukup singkat, lalu sangat jelas. Paling tidak jelas bahwa ada dua posisi
ada dua lokasi. Yang pertama itu di luar, yang kedua ada orang-orang di dalam. Maka ada dua kelompok orang, pertama itu di luar, yang satunya itu di dalam. Yang di luar itu siapa? Tadi ada dua kelompok. Nah, satu di luar, satu di dalam. Yang di luar siapa? Saudara-saudaranya, di situ keluarga dekatnya, bahkan ibunya. Di luar. Yang di dalam itu duduk melingkar, itu orang banyak. Nah, Markus menampilkan dua sikap yang berbeda ternyata. Injil Markus tadi menjelaskan dan juga memberi informasi yang cukup unik bahwa ada yang berdiri di luar, yang di luar tadi apa? Panggil-panggil Yesus, minta Yesus dalam tanda kutip nyuruh Yesus untuk ayo keluar gitu ya. Karena mereka merasa memang ya itu keluarganya gitu ya. Lalu keluarga yang di luar tadi meminta supaya ada orang yang diutus ke dalam lalu bilang kepada Yesus supaya keluar. Mereka yang di luar meminta Yesus supaya keluar menemui mereka. Itu keluarga dekat, keluarga dekat. Dan mereka memanggil Yesus supaya mereka ditemui oleh Yesus. Tetapi apa yang terjadi tadi? Enggak. Yesus ternyata enggak keluar. Yesus justru memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya. Yesus tidak menerima, tidak mengindahkan yang di luar, yang nyuruh tadi. Tetapi justru dia mengatakan kepada yang duduk melingkari dia, ada di sekeliling dia, dia mengatakan, yo inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Maka dengan sederhana mari kita baca apa yang Tuhan sabdakan hari ini, bahwa ternyata siapa yang paling dekat itu bukan soal darah, dan selalu kita bisa mengatakan itu melalui Injil hari ini. Ternyata ini bukan soal siapa dekat, karena bukan darah yang membuat orang menjadi dekat dengan Yesus. Ternyata hari ini kita jadi tahu, semakin mengerti, semakin memahami bahwa yang dekat itu bukan soal darah, tetapi yang dekat adalah soal siapa yang mau tinggal. Ini kan sesuatu yang berbeda. Ada yang tinggal mengelilingi Yesus tadi. Mereka yang disebut sebagai saudara adalah justru yang mau tinggal, mau mendengarkan, dan mau melakukan. Bisa jadi kita malah bukan yang ada di lingkaran Yesus, tetapi bisa jadi kita, saya dan Anda barangkali menemukan diri sebagai orang yang berdiri di luar. Apa artinya? Ya kita berdiri di luar, kita berdoa, merasa dekat dengan Allah, tapi doa kita itu penuh dengan daftar permintaan atau juga penuh dengan bank soal gitu ya. Bank persoalan dan permasalahan. Kita memanggil dia, tetapi yang lebih kita inginkan adalah supaya Tuhan mengikuti kita, menyuruh. Seperti orang yang tadi di luar, menyuruh Tuhan mengikuti undangannya, mengikuti rencana kita. Kita berdoa, kita memanggil dia, tetapi selalu yang menjadi agenda besar adalah ikutilah saya Tuhan itu ya. Ikutilah rencana saya. Kita berdoa, berteriak dari luar, tetapi kita malah mengatakan ya tadi, Tuhan mauku begini, ini rencanaku. Tuhan jangan pakai caramu, pakai caraku aja. Itulah situasi yang kadang terjadi. Maka saudara-saudari, Yesus hari ini mau mengingatkan, menegaskan hal yang sederhana bahwa relasi dengan Dia, relasi dengan Allah ternyata tidak dibangun dengan soal memanggil Dia agar mengikuti agenda kita. Relasi itu justru tidak dibangun dengan soal bahwa sering panggil, tetapi ternyata ada agenda lain bahwa semoga-moga yang diikuti adalah agenda kita. Tetapi justru sebaliknya, yang juga sering kita perjuangkan adalah justru relasi itu harusnya dibangun dengan kesediaan untuk mendengarkan dan melakukan. Tepat disitulah tidak mudahnya sebagai manusia beriman. Maka melingkar, duduk bersama Allah itu berarti mau diam sejenak, mau mendengarkan Dia bicara, dan mau taat meski selalu sadar juga kita enggak mudah. Maka kita berefleksi selalu, kita akan selalu berdiri di luar, memanggil Tuhan, mengikuti rencana kita, atau kita mau belajar selalu dalam perjuangan untuk mau duduk
mau masuk dan mendengarkan Dia dalam iman kita. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudari-saudaraku terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan Dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, berkatilah roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu agar menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk senantiasa taat, setia melaksanakan kehendak-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Aloysius, Uskup Emeritus, dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi sore ini, bagi Robertus Teddy Herman dan Hilaria Rosilawati. Juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami supaya kami selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai. Saudari-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin.
Barang siapa melaksanakan kehendak Allah, dialah saudaraku, saudariku, dan ibuku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur karena perjamuan Ekaristi ini menjadikan kami sebagai saudara dan saudari putramu. Semoga kami semakin tekun melaksanakan kehendak-Mu sampai saatnya nanti kami Kau perkenankan memasuki rumah-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Kita sekalian keluarga, orang-orang yang kita kasihi, kita doakan karya pelayanan, usaha, dan istirahat malam ini diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Maria diberi kabar oleh malaikat